ada live jualan nih, thrift dari Bangkok kayaknya. Nonton lah. Halo sayang-sayangku. Jadi kembali lagi sama barang-barang thrift dari Bangkok. Ini tuh barangnya bagus-bagus banget ya guys. Ini dari Bangkok asli baru dateng. Kalian kalau mau minta spill-spill boleh. Ini juga ada dress Bangkoknya, ini cakep banget, baru dateng. Cece rekomendasiin buat kalian. Iya, ini kayaknya bagus deh. Aku mau yang biru. Asli baru dateng punya. Ini tuh bagus banget. Jadi kakak tadi mau yang mana? Mau yang mana? Biru ya? Ini salah satu punya nih kak, bagus banget, bahannya impor dari Bangkok. Ini barang trip ya, sekali lagi kita tegasin ini barang trip, ini bagus banget. Cuma satu ini, kalau kakak mau yang ini silahkan SS. Langsung kirim aja ke DM kita ya, ini bagus. Bener di sini nggak sih alamatnya? Katanya nomor 12 kan? Di handphone sih di sini sih konfirmasi. Iya, coba telepon aja ya. Iya. Dering. Halo kak, Halo. kami udah di depan. Oh iya, tunggu sebentar ya, saya keluar. Oke. Tunggu bentar ya, Cel. Udah lama kan nunggu di depan? Enggak kok baru. Oh, ini ya barangnya udah nunggu lama loh. Bagus loh barang-barang di Cece. Kapan lagi mau ke Bangkok? Mungkin minggu depan. Oke, saya pantengin terus deh live-nya. Ya order udah pasti jam bagus. Saya transfer ya. Terima kasih. Apa tuh? Baju lah. Nih. Itu thrift. Iya. Ih, kok kamu masih mau beli thrift sih? Lah, emangnya kenapa? Ini kan barang bekas loh, Marlina. Ini bisa dicuci, Sevira. Ya tapi kan bukan masalah cuci apa enggaknya, kita kan nggak tahu kondisinya gimana. Barang bekas ini nggak tahu kondisinya bersih apa enggak walaupun udah dicuci. Emangnya kenapa sih? Suka aku lah. Untuk anak kos kayak aku gini, ini sangat butuh. Selain harganya murah, kualitasnya juga bagus nih, kamu lihat nih. Ya ampun, Banget kan? Marlina. Brand lokal masih ada loh yang lebih bagus dan kebersihannya juga dapat dijamin. Pada beli-beli thrift, ih nyebelin deh dia, nyebelin deh. Udah. Ini loh ada beritanya. Tuh, Apaan sih ini? tuh. Apa? Ini loh ada beritanya. Tuh, lihat itu Apaan Marlina. sih nih? Itu kebijakan thrift. Liatin, ih kamu susah banget Lalu apa dibilangin. hubungannya sama negara? Tuh kamu lihat itu. Yang saya kendalikan adalah Kamu lihat barang. tuh. Berita kebijakan thrift. Santoso mengungkap praktik impor ilegal pakaian dan barang bekas senilai lebih dari 100. Akhirnya resmi barang-barang thrifting. Nah, jadi gini Marina, larangan thrift itu dibuat supaya baju bekas tuh nggak banyak masuk ke Indonesia. Tujuannya itu juga supaya banyak produk lokal yang bisa berkembang. Nah, kayak baju-baju yang kamu beli kayak gini. Ini bahannya sama aja kayak yang di Indo-Indo, walaupun kamu bilang ini impor, walaupun kamu bilang murah. Tapi kan kayak aku bilang tadi, ini namanya juga baju thrift bekas. Kita kan nggak tahu bersihnya gimana, walaupun kamu bilang dari laundry kan. Ini mah model-model begini banyak di Indo, Marina. Harganya juga sama kok kurang lebih, ya walaupun cuma beda beberapa rupiah aja. Mending beli yang baru, terjamin kebersihannya daripada beli thrift bekas orang, kita nggak tahu ada penyakit atau apa, kan? Oh, gitu ya. Aku baru tahu. Selama ini aku selalu belanja thrift. Nggak tahu kalau dampaknya sebesar itu. Gimana ya? Ini loh Marlina, aku ada rekomendasi buat kamu brand baju lokal. Wah, bagus ya. Ini produk lokal. Iya. Ini loh yang kayak aku bilang tadi tuh. Nah, tuh kan. Nah ini coba lihat. Sama kan kayak kamu tadi kurang lebih. Bahannya juga bagus nih. Harganya juga nggak jauh beda gitu. Oh iya ya. Daripada kamu beli thrift baju bekas, mending ini aja. Mending kamu coba beli di sini deh. Rekomen banget. Ya udah, nanti share ke aku ya IG-nya. Aku mau belanja di sini aja deh.
Gak mau lagi dia beli-beli thrift, apaan sih baju bekas. Oke. Pemerintah Indonesia secara tegas menetapkan bahwa impor pakaian bekas atau barang thrift dari luar negeri adalah aktivitas ilegal dan dilarang total. Larangan ini secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mewajibkan barang impor dalam keadaan baru, serta dipertegas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang memasukkan pakaian bekas ke dalam daftar barang dilarang impor. Alasan utama pelarangan ini adalah untuk melindungi industri tekstil dan UMKM mode dalam negeri dari gempuran produk murah, serta demi memitigasi risiko akibat bakteri atau penyakit yang menempel pada pakaian bekas tersebut. Tidak semua baju bekas impor yang masuk ke dalam karung memiliki kualitas layak jual. Sekitar 20% hingga 30% isi karung seringkali berupa pakaian rusak atau robek yang akhirnya langsung dibuang dan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Banyak negara berkembang seperti Indonesia secara tidak sadar bertindak sebagai tempat pembuangan akhir limbah tekstil dari negara maju. Pakaian modern banyak mengandung bahan sintetis, seperti polister, yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, sehingga mencemari tanah dan air. Untuk mengatasi dampak buruk pakaian bekas impor ilegal, solusinya harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Solusi dari sisi pemerintah, regulasi dan penegakan hukum, yaitu pengetatan jalur tikus, memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di pelabuhan kecil, dan jalur tikus yang sering menjadi tempat masuknya balpres pakaian bekas. Insentif untuk industri tekstil lokal, menurunkan pajak bahan baku kain domestik, dan memberikan kemudahan modal bagi UMKM garmen lokal agar biaya produksi mereka bisa ditekan dan harganya lebih kompetitif. Solusi dari sisi pelaku usaha. Para pedagang thrift impor yang terdampak larangan dapat mengalihkan model bisnis mereka ke alternatif yang legal, namun tetap menguntungkan. Selanjutnya, solusi dari sisi konsumen, yaitu kesadaran masyarakat. Mengutamakan brand lokal, membeli produk pakaian buatan dalam negeri yang saat ini harganya sudah banyak yang ramah kantong dengan kualitas desain yang tidak kalah saing. Menerapkan slow fashion, merawat pakaian yang sudah dimiliki agar tahan lama, serta mengurangi kebiasaan membeli pakaian secara impulsif. Kemudian, menyumbangkan atau menjual pakaian pribadi yang sudah tidak dipakai ke sesama pengguna domestik untuk memperpanjang usia pakaian tersebut di dalam negeri. Dari seluruh fenomena ini, pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Cintailah produk dalam negeri. Membeli pakaian lokal bukan sekadar bergaya, melainkan bentuk nyata dukungan kita untuk menyelamatkan mata pencaharian jutaan buruh pabrik tekstil dan pelaku UMKM di Indonesia. Membeli baju murah dari limbah negara lain bukanlah solusi ramah lingkungan, jika akhirnya pakaian rusak tersebut menumpuk di TPA kita. Solusi hijau yang sebenarnya adalah merawat pakaiannya lokal yang ada atau membeli produk lokal yang tahan lama. Pakaian yang kita kenakan adalah cerminan dari nilai yang kita bela. Berhenti membeli baju bekas impor ilegal bukan berarti kita berhenti bergaya, melainkan
Sebuah langkah nyata untuk menolak menjadi tempat pembuangan sampah negara lain. Yuk, mulai sekarang kita alihkan dukungan kita kepada kreatif desainer lokal dan UMKM Fashion Indonesia. Karena keren yang sesungguhnya adalah ketika gaya kita mampu menghidupkan bangsa sendiri. Pemerintah tegas melarang impor pakaian jadi bekas atau produk thrifting sejak tahun 2022 lalu. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan bisnis impor baju bekas termasuk kategori ilegal. Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen untuk membersihkan pasar Indonesia dari barang-barang impor ilegal termasuk produk pakaian jadi bekas. Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Pernyataan orang nomor 1 di Kementerian Keuangan tersebut tentu saja membuat resah pedagang pakaian bekas impor. Bahkan para pedagang UMKM tersebut ramai-ramai mengadukan nasibnya ke Gedung Wakil Rakyat pada 2 Desember 2025. Karena sampai saat ini saya juga mempelajari beberapa undang-undang. Terakhir itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 mengenai impor larangan terbatas. Nah di poin 28 pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Yang menurut saya masih ambigu apakah ini bisa dimasuk kategorikan kami pedagang pakaian bekas ini termasuk dalam kategori lartas, larangan terbatas atau tidak. Karena beberapa statement dari Pak Purbaya terakhir di rapat Komisi 11, Pak Purbaya mengupayakan di tahun depan ini ada pajak untuk negara dan menciptakan lapangan kerja. Di saat yang sama, pelaku usaha thrifting di Gede Bage Bandung juga merasakan keresahan atas ketidakpastian nasib mereka akibat larangan ini. Dewa Iman Sulaiman, Ketua Pedagang Pakaian Bekas dan Makanan Gede Bage menyebut, larangan importasi ini akan menghilangkan mata pencaharian bagi seribuan pedagang pakaian bekas impor. Jadi kami ini orang yang dituakan dari pengecer, Pak. Pengecer pakaian bekas. Nah, untuk itu dengan riak apa yang terjadi terkait masalah larangan barang bekas ini menjadi gundah terhadap masyarakat pangsa pasar kami, bahwa dengan adanya statement dari Kementerian Keuangan bahwa barang bekas ini akan ditiadakan atau akan dimusnahkan. Menanggapi keluhan pedagang pakaian bekas impor tersebut, anggota Komisi 6 DPR Fernando menjelaskan bahwa pakaian impor bekas sudah seharusnya dilarang karena tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hal ini tentu akan berdampak pada 29.000 lebih pedagang pakaian impor bekas di seluruh Indonesia. Gini Pak, kalau barang kan yang dilarang kan barang dagangnya Pak ya, bukan bapaknya. Bapak nggak pernah dilarang, Bapak dagang baju bekas silahkan gitu. Yang dilarang kan adalah barang ilegalnya. Nah pertanyaan saya adalah pada saat kalau misalnya Bapak barang ilegal yang ilegal Pak ya, barangnya diganti dengan barang legal, itu Bapak bisa nggak berdagang dan mau nggak berdagang dengan barang legal? Barang legal tuh banyak Pak, ada barang jadi, ada barang lokal, ada barang industri dalam negeri gitu. Karena saya termasuk orang yang aktif sekali dengan masalah thrifting ini, dan kami udah komunikasi dengan Menteri UMKM Pak. Mereka udah mempersiapkan 1.300 barang atau brand atau merek yang akan diperdagangkan kepada pedagang-pedagang baju bekas ini.